Sampai kapan kau menyendiri seperti ini, Wira? Asti bertanya untuk kesekian kalinya kepada Wira. Apa Mama tidak bosan bertanya seperti itu? Wira pun menatap mata dengan kerutan di kelilingnya. Kau sudah lama menduda, Wira. Apalagi yang kau tunggu? Apa perlu Mama mencarikan calon untukmu? Ma, Wira mohon. Mata Alang itu lekat menatap mata penuh harap di hadapannya. Dan dia sudah meninggalkan sejak 4 tahun yang lalu. Semua ini bukan kehendakmu, Wira. Ini semua adalah takdir. Ma, Wira tidak bisa melupakan Dania. Sudahlah, Ma. Wira masih nyaman dengan kesendirian ini. Asti pun menghela nafas pasrah. Rasanya sudah bosan berbicara hal seperti ini pada Wira. Mama istirahat saja, Wira mau pergi, ucap pria itu sambil berlalu pergi. Mau kemana, Wira? Tanya Asti. Kemana aja, Wira bosan di rumah, jawab pria itu. Setelah berteriak, Wira pun melajukan mobilnya tanpa arah. Akhir pekan yang seharusnya dinikmati Wira dengan beristirahat di rumah, namun nyatanya membuat Wira merasa jenuh. Pertanyaannya, demi pertanyaan yang acap kali dilontarkan sang mamalah yang membuat Wira merasa bosan. Karena melamun sambil mengemudi, tanpa sengaja mobil Wira menabrak seorang yang sedang mengendarai sepeda. Wira yang terkejut langsung keluar dari mobilnya dan menolong seseorang perempuan yang sedang merintih kesakitan. Bagaimana ini, Mas? Tanggung jawab dong. Bawa ke rumah sakit sana, ucap salah seorang pejalan kaki. Baik, Mas. Bantu saya membawanya ke mobil, ujar Wira. Motorku, perempuan itu masih memikirkan nasib motornya. Aku akan menggantinya nanti, kata Wira. Di dalam mobil, perempuan itu terus merintih kesakitan. Tangan dan kakinya mengalami luka yang cukup lebar. Hanya merintih. Perempuan ini tidak menyumpai Wira yang sudah bersalah menabraknya tadi. Setibanya di rumah sakit, perempuan tersebut langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Semua luka-lukanya sudah diobati. Pemeriksaan anggota tubuh bagian dalam juga sudah dilakukan dan hasilnya perempuan tersebut hanya mengalami luka luar saja. Makanya, Mas, lain kali hati-hati bawa mobilnya, ucap perempuan itu. Aku minta maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Wira merasa bersalah. Kalau begini jadinya, aku gak bisa kerja. Mau makan apa? Adikku di rumah, keluh perempuan tersebut yang tiba-tiba merasa bersedih. Aku akan tanggung jawab. Masalah motormu juga aku akan tanggung jawab. Bukan masalah motor, Mas. Aku memiliki seorang adik yang harus aku beri makan dan obat setiap hari. Kalau seperti ini, kan aku tidak bisa kerja. Celoteh perempuan yang terlihat lebih muda 7 tahun dari Wira. Siapa namamu? Tanya Wira. Mawar, Mas, jawab singkat Mawar. Oh, namaku Wira. Sekali lagi aku minta maaf. Aku akan bertanggung jawab hingga kau sembuh. Kalau mau bertanggung jawab, tanggung juga makan dan biaya obat adikku. Gara-gara ulah Mas, aku bakal gak bisa kerja. Mau mengharapkan kepada siapa? Orang tua aja udah gak punya. Mawar terus menggerutu, bukan memikirkan nasib dirinya. Mawar hanya memikirkan nasib adiknya yang sedang sakit di kontrakan. Sejenak Wira tertegun. Setengah tidak percaya dengan ucapan yang baru saja disampaikan oleh Mawar. Kalau begitu, mari ku antar kau pulang, ujar Wira yang tiba-tiba penasaran dengan ucapan Mawar. Mawar berjalan tertatih. Wanita muda ini nampak kuat dengan fisiknya. Merasa tidak tega, Wira langsung menggendong Mawar menuju mobilnya. Duh, Mas, lain kali kalau menggendong izin dulu ya, tegur Mawar merasa tidak enak hati. Iya, maaf ya, ucap Wira menjadi salah tingkah. Mawar pun memberitahu alamat tempat tinggalnya. Wira langsung mengegas mobilnya mengikuti petunjuk dari Mawar. Mas, berhenti di warteg depan ya,
Perintah Mawar membuat kening Wira berkerut. "Mau ngapain?" tanya pria ini dengan bodohnya. "Mau konser, Mas. Ya mau beli makan lah," ketus Mawar yang sangat kesal. Wira pun bergeleng-geleng kepala. Pria ini langsung memarkirkan mobilnya di depan warteg. "Biar aku saja," ujar Wira menahan Mawar agar tidak turun. "Bayarin ya, Mas," seru Mawar tanpa malunya. Wira hanya mengangguk. Pria tersebut keluar dan membeli makan dan tidak beberapa lama kembali ke mobil. "Ini makanannya," kata Wira sambil menyerahkan bungkusan. "Ini gratis kan, Mas? Termasuk tanggung jawab, Mas?" tanya Mawar lagi. "Iya, makanan ini gratis," jawab Wira. "Terima kasih, Mas," ucap Mawar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit, mobil Wira berhenti di kawasan gang yang sangat sempit. "Udah, Mas, sampai sini saja. Kontrakanku ada di dalam. Masih harus jalan kaki lagi," ujar Mawar. "Berapa jauh?" tanya Wira. "Sekitar 50 meter," jawab Mawar. "Ya udah, ayo, aku tuntun." Mawar pun berusaha menolak, namun Wira terus memaksa. Pada akhirnya, Mawar mengalah juga. Sebenarnya, Wira hanya ingin membuktikan ucapan Mawar ketika di rumah sakit tadi. Bukannya apa, terkadang di saat keadaan seperti ini, ada saja oknum yang ingin memanfaatkan keadaan. "Yang kontrakanmu itu?" tanya Wira lagi. "Yang ini, Mas," jawab Mawar lalu membuka pintunya. Mata Wira langsung menyipit. Tidak percaya jika perempuan muda seperti Mawar hidup di kontrakan yang kumuh dan sempit seperti ini. Sesekali Wira dapat mencium bau obat yang sedikit menyengat. "Kakak," dari seorang gadis berusia 18 tahun yang hanya bisa terbaring di atas kasur lantai. "Ini kakak bawakan makanan," ujar Mawar, lalu dengan melangkah tertatih, Mawar menyiapkan makanan yang dibeli Wira tadi untuk adiknya. "Kakak kenapa luka-luka seperti ini? Apa yang sudah terjadi?" tanya Andini terkejut melihat keadaan kakaknya. Mawar pun memaksakan senyumannya, meski rasa nyeri sangat mengerayangi tubuhnya sekarang. "Kakak baik-baik saja. Ayo cepat makan, jangan pedulikan kakak," ucap Mawar sambil menyuapi adiknya makan. Mawar pun melupakan Wira yang sejak tadi hanya berdiri di depan. Wira dapat melihat dengan jelas keadaan kakak beradik yang sangat memprihatinkan ini karena kontrakan mereka tidak memiliki kamar. "Siapa orang itu, Kak?" tanya Andini menuju ke arah pintu. Astaga. "Maaf, Mas Wira, aku melupakanmu." "Mas boleh balik kok, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit dan pulang." Wira pun hanya mengangguk. Lelaki ini bingung sendiri, ingin berbuat apa. Melihat perempuan yang baru saja ditabraknya, tadi Wira merasa sangat bersalah. Ada yang aneh di dalam dirinya. Aku ini bagaimana? Kenapa aku meninggalkan dia tadi? Dan adiknya, sakit apa adiknya itu? Di otak Wira sekarang hanya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang Mawar dan adiknya. Sial, umpat Wira, benar-benar sial hariku ini. Jika Mama tahu, matilah aku. Di rumah, Wira merahasiakan kejadian hari ini yang sudah dialaminya tadi. Selesai makan malam, pria ini tambah gelisah. Tiba-tiba saja Wira teringat akan Mawar. Apa dia sudah makan? Pasti belum. Kaki tangannya terluka, pasti saja dia tidak bisa berjalan jauh. Bergegas Wira mengangkat jaket dan kunci mobilnya, kemudian pergi ke kontrakan Mawar. Tidak lupa, Wira memberikan makanan dan memberikan cemilan untuk Mawar. Tunggu next episode. Terima kasih.